Yo, halo guys, kembali lagi bersama gua ya kan enggak sih, gua mau bahas ini apa ya namanya? Apakah benar anime bagus itu soal grafis? Apakah grafis bagus itu sudah pasti animenya bagus? Gua ingin membahas topik yang biasa didebatkan orang-orang. Wah, anjir nih animasinya bagus, grafisnya bagus, atau ini anime menang grafisnya doang, ceritanya jelek. Biasanya kan orang-orang kayak gitu ya kan. Padahal anime itu tidak melulu soal grafis, bisa aja faktor lain ya kan. Ya ini sebenarnya ya ini adalah opini gua ya kan. Ya gue sih pengen kasih catatan ya kan, bahwa anime itu menurut gua tidak ada yang jelek, cuma itu tergantung selera anda. Kalau selera anda bilangnya ini anime jelek, ya udah ya kan. Ini anime bagus sih, ya udah, itu terserah anda anjir. Siapa yang larang anda nonton anime ini ya kan. Kalian mau nonton ya tinggal tonton. Kalau ada orang yang nggak suka, ya udah anjir, kan semua orang kan seleranya beda, nggak kayak anda ini seleranya ya kan. Gue juga punya selera sendiri ya kan. Kalau anime ya mungkin kalian bilang wah Love Live series animenya jelek, ya bagi gue ya bagus-bagus aja. Apa yang jelek dari anime Love Live series? Ya mungkin itulah ya catatan gue. Dan ya grafis itu adalah salah satu aspek yang menurut gue lumayan penting. Kenapa begitu? Ya karena kita nonton anime, bukan baca manga, bukan baca light novel. Pasti yang dilihat awal itu grafis, animasi, visual ya. Mau lihat apa anjir? Buat apa dijadiin anime kalau misalnya grafis, visual, atau animasinya agak jelek ya kan. Ya mohon maaf, mungkin ada yang kesinggung atau gimana ya kan. Ya mungkin contohnya, yang contoh paling nyatanya adalah si X-Arm. Kalian tahu lah ya, yang suka dibilang orang animasinya jelek, ininya jelek atau gimana ya kan. Cuma jujur aja sih, gue nggak tahu itu ya. Kalau untuk secara animasi mungkin jelek ya, gue nggak tahu ya jalan ceritanya atau kayak gimana. Karena kalian juga kadang biasanya bilang wah yang penting ceritanya bagus. Ya udah anjir, lu nonton X-Arm jangan dikasih rating di bawah 5, 6 gitu ya kan. Sama gue pingin bilang sih, sebenarnya ini benar nggak sih grafis sama animasi itu beda anjir. Menurut pengertian gue, grafis itu adalah sebuah gambar, ya gambar aja gitu. Dan animasi itu adalah gambar yang bergerak. Walaupun grafisnya mungkin bagus, cuma animasinya kaku atau patah-patah, itu ya sama aja jelek anjir ya kan. Jadi menurut gua, kalau grafis itu ya style si animenya. Nah kalau animasi ini bagaimana si animator itu menganimasikan, menggerakkan gambar yang tadi dia sudah buat. Jadi gue pingin bilang kalau grafis dan animasi itu beda anjir. Ya mungkin ada pendapat lain ya kan. Sepemahaman gue itu seperti itu ya kan. Jadi grafis bagus mungkin ya visualnya aja bagus, cuma animasinya kaku atau gimana. Jadi kalau misalnya gue komen wih grafisnya bagus ya, mungkin kok dari covernya wih bagus ya kan. Cuma kan kita tidak tahu animasinya seperti apa, karena ya gambar kotak aja kalau digerakin itu udah termasuk animasi. Dan ya anime bagus itu belum tentu memiliki grafis atau visual yang bagus, tapi grafis bisa membuat suatu anime itu bagus. Kenapa begitu? Ya gimana ya bang, sebenarnya grafis yang oke buat ditonton itu ya yang nyaman di mata, nggak usah bagus-bagus amat gitu. Animasinya nggak bisa dibilang bagus, nggak bisa dibilang jelek. Nah itu adalah menurut gua harusnya grafis anime itu minimal segitu, nggak bagus nggak jelek. Dan ya gue juga pengen bilang cuy, kalau anime tahun sekarang, tahun ini, tahun di atas 2000 ini, di atas 2010 lah ya, nggak bisa dibandingin sama anime tahun 90-an lah anjir. Tuh itu udah beda style, udah grafisnya beda, visualnya udah beda. Ya lu harus apple to apple dong kalau mau bandingin ya kan. Lu masa bandingin, ya nih misalnya aja ya, lu bandingin HP nih Samsung S23 sama HP tercanggih pas zaman dulu. Coba pas tahun 90-an HP tercanggih apa? Nokia anjir, yang cuma dipencet-pencet tombol. Nah itulah anime itu ya seperti itu anjir. Ya lu bilang anime 90 jelek ya karena lu bandinginnya sama anime-anime sekarang. Coba lu bandingin sama anime 90 paling bagus pada masa itu. Lu yang tadinya bilang jelek ya bagus-bagus aja, ternyata ya biasa aja. Itu cuma masalah stylenya doang, visualnya doang. Untuk animasinya mungkin ya bagus-bagus aja, smooth ya kan, tidak patah. Ya ini juga termasuk ke gua ya kan. Gua tidak nyaman nonton anime tahun 90-an ya. Mungkin karena stylenya itu belum seperti sekarang. Gua lebih
lebih terbiasa nonton anime dengan style tahun 2015 ke atas. Rata-rata kan stylenya udah ganti dulu 2015. Even 2010 itu ada beberapa anime yang masih pakai style gambar yang tahun 90-an. Jadi ya udah ya nggak usah dihitung. 2000 sampai 2010 itu ya anggap aja masa peralihan ya. Ya buktinya apa ya yang stylenya berubah? Kalian tahu One Piece kan? One Piece dari tahun berapa? Tahun 90-an kan? Sampai sekarang tahun 2023 stylenya ganti nggak ganti. Padahal kita kalau bisa lihat yang One Piece awal-awal itu burik cuy. Cuma kalau misalnya kita lihat One Piece yang sekarang ternyata nggak seburik itu anjir ya kan grafisnya. Kalau ceritanya sih gue tidak tahu ya kan. Kita kan sedang membicarakan grafis dari tahun ke tahun. Berarti kan grafis anime itu berkembang cuy sebenarnya. Cuma kita mungkin tidak terlalu sadar ya kan. Apalagi kamu yang nonton anime itu udah dari tahun 2000-an. Makin tidak sadar lagi ya. Harusnya sih sadar lah ya. Karena anjir tuh gue bandingin style tahun sekarang sama tahun 90-an anjir beda banget cuy. Apalagi sekarang kan udah semi-semi digital kan. Gak full kertas kan animasi itu kan. Ada yang pakai pen tablet atau pakai PC atau pakai iPad atau apapun itu ya kan. Jadi ya anjir cuy, lu bandingin sama tahun 90-an. 90 mah beda anjir, udah beda generasi cuy. Tapi pak, yang tidak kalah penting lagi yaitu animasi. Ya lu gambar udah bagus-bagus karakternya ya kan. Ini animasi cuy, anime. Kalau misalnya kalian grafis udah bagus, desain karakter sudah bagus, cuma animasi kalian patah-patah, ya sama aja bohong. Mau sebagus apapun visualnya, kalau misalnya animasinya kaku, ya sama aja anjir tidak nyaman di mata. Ya kayak lu main game lah, main game grafisnya keren ya, cuma dapat cuma 10 fps emang nyaman ya? Enggak juga kan. Padahal ya kalau diem doang ya grafisnya bagus ya, jernih. Pas dimainin anjir 10 fps nggak nyaman anjir. Jadi menurut gua grafis itu ya buatlah yang nyaman dilihat dalam jangka waktu minimal setengah jam dengan animasi yang halus gitu, yang ya sesuai lah. Yang gue sih bukan animator ya kan, cuma kan pasti kelihatan lah ya animasi yang kaku atau enggak, yang kekurangan frame atau kelebihan frame ya kan. Cuma kayaknya nggak bakal kelebihan frame sih, kan seringnya kekurangan frame anjir. Ya ini sebenarnya penting nggak penting sih, yaitu pengambilan angle kamera ya kan. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena menurut gue anime itu udah kayak film. Iya anjir kan, itu adalah video ya kan. Film juga video kan. Pengambilan angle kamera, pandang orang ketiga, orang kedua, orang pertama atau gimana pun kan juga di anime juga kan seperti itu ya, hampir sama kayak film lah sebenarnya anime itu. Cuma bedanya kalau yang anime ini itu animasi ya kan, kalau film ya orang asli. Ya itulah 3 hal yang biasanya dipermasalahkan, visual, grafis, sama animasi. Gue nonton anime tuh baru 2 tahun pas zaman covid. Cuma anjir tuh, lu anomali nggak sih kalau misalnya dalam waktu segitu lu nonton anime 500 lebih anjir? Itu kan anomali ya kan, saking kita nggak bisa keluar rumah, terus nggak ada kerjaan, tugas pun ya tinggal copy paste dari internet. Lalu selain grafis, visual, ada satu lagi yang lumayan, ini kayaknya bisa juga menjadi penting nggak penting sih, yaitu desain karakter. Apakah desain karakternya sesuai sumbernya, yaitu manga atau light novel, atau mungkin tidak sesuai ya kan? Ini sih biasanya yang memperdebatkan itu adalah pembaca manga atau light novel dari adaptasi anime tersebut. Biasanya sih gitu ya kan. Ini kalau bagi gue sih bodo amat ya, mau desainnya kayak apapun juga ya udah. Kalau misalnya menarik bagi gue ya udah, gue nggak terlalu mempermasalahkan desain karakter lah. Cuma mungkin untuk kalian pembaca novel atau pembaca manga itu impactnya itu lumayan powerful ya kan. Desain karakter beda dikit aja lu protes kan, mungkin itunya kurang gede, tidak sesuai, kepalanya kekecilan, matanya kebesaran. Padahal kalau menurut gue itu sih sebenarnya disesuaikan biar gampang digambar sama animator kan. Animator kan gambar sampai ribuan frame anjir, ribuan gambar. Lu kalau desain karakternya kayak yang di light novel, gimana gambarnya anjir, udah jadi kakek-kakek kali animatornya cuk. Lalu ada background musik ya kan, BGM, atau mungkin back sound atau sound effect ya kan. Pokoknya yang suara-suara itulah ya, efek suara, back sound musik ya, pokoknya itu juga terkadang kita anggap remeh ya kan, padahal itu bisa membawa suasana di anime tersebut. Apa ya contoh yang background musiknya itu bagus? Mungkin kalau zaman sekarang yang
paling baru yaitu Shoushou no Frieren, atau mungkin yang agak lawas dikit yang lumayan terkenal yaitu Violetto Evergarden ya kan. Itu anime kan anjing, background musiknya bagus. Atau mungkin Fate series ya kan. Kalau Fate series itu mungkin lebih ke visual, ke sound effect-nya ya kan, pas bertarung swing ya kan. Itu juga wah bayangkan itu sepowerful itu cuy, apa namanya suara. Kenapa gue bilang kayak gitu anjir? Kita kan nonton anime itu dari berbagai sumber ya kan, dari mata melihat ke layar ya kan, terus dari kuping ya kan, pendengaran, indera pendengaran kita juga kan, jadi lebih gampang untuk memvisualisasikan cerita tersebut. Sebenarnya kita itu udah dipermudah loh daripada baca light novel lebih susah anjir bayanginnya kalau misalnya lu nggak terbiasa baca, atau mungkin manga terkadang juga ya mungkin untuk secara visual bagus ya kan, cuma kalau untuk membayangkan background bertarung pedang atau sihir ya kan, itu kan lumayan susah untuk yang tidak terbiasa baca atau pernah apa ya, pokoknya yang tidak punya referensi lah. Jadi ya begitulah, background yang bagus itu bisa menjadi nilai plus dari suatu anime. Lalu ini sebenarnya sih seperti desain karakter tadi. Kalau desain karakter kan yang ribut pembaca light novel atau manga ya kan, ini juga sama, cuma bedanya yang ini ceritanya cuy. Ya kenapa gue bilang cerita di anime itu penting buat cerita, entah ada adegan yang dipotong lah, tidak sesuai lah, kenapa alurnya jadi kayak gini padahal di manga kayak gini ya kan. Ya itu biasanya yang dikeluhkan para penonton anime yang baca manga atau light novel ya kan. Karena gue bukan pembaca manga atau light novel, gue sih bodo amat ya sama jalan cerita, mau bagus kayak, mau sesuai kayak, mau apa kayak, ya gue juga tidak tahu sumber aslinya ya kan. Gue tidak tertarik membaca manga atau light novel ya kan. Ya mungkin untuk beberapa gue baca, cuma kebanyakan gue nggak baca anjir ya. Jadi ini sih sebenarnya untuk ini sih studionya, apakah studionya bisa mengadaptasi cerita light novel itu bagus atau tidak ya kan. Ini sebenarnya tergantung penulis skripnya sih. Jadi ya kalian kalau mau protes itu ya ke sutradara atau penulis skripnya lah ya. Lalu ini juga masih berhubungan dengan poin-poin sebelumnya yang kayak sound effect apakah, yaitu acting dari seiyunya. Ya kenapa gue bisa bilang penting ya anjir, so kalau misalnya ya kayak film aja lah sebenarnya pokoknya anjir. Anime itu 11-12 kayak film ya kan. Jadi ya acting seiyu itu anjir poin plus sih. Apalagi ada beberapa yang sampai acting nangis itu nangis beneran ya kan. Itu gila sih, terlalu menjiwai. Cuma ya biasanya sih acting itu juga ke bawah sama ininya sih, background musiknya ya kan, sound effect atau mungkin apapun itu ya kan yang berbau dengan suara anjir. Ya apalah, visual bagus, animasi bagus, cerita bagus, kalau seiyu atau acting dari pengisi suara itu kurang ya kan, jadi kesan dari anime itu kurang ngena ya kan. Jadi kalau gue dibilang ini anime bagus, gue bingung anjir, karena itu anime bagus itu tergantung ke selera sih anjir ya kan. Ya pasti pertama kan lihat covernya, lihat sinopsisnya, lihat genrenya ya kan. Kalau lu cocok ya gas. Terus kalau misalnya lu pengen ngintip animasinya ya lihat PV-nya, lihat trailernya, atau mungkin lu gak terlalu takut di spoiler, lu lihat klipnya ya kan. Hal yang buat itu. Jadi menurut gua anime bagus itu tergantung selera sih. Gua gak bisa bilang ini anime beneran bagus, ini anime bagus, ini rekomendasi kamu harus tonton. Even pak, gue lihat di komentar yang Shoushou no Frieren bilangnya anjing ini anime ngantuk lah, ini anime apalah. Padahal menurut gue ini anjing animasinya, anime ini bakal jadi anime terbaik tahun ini bagi gue ya, bagi gue. Dan mungkin untuk sebagian orang ya kan nggak tahu. Terus apalagi ya, oh iya, untuk yang menurut gue anime sekarang yang lumayan bagus itu Shangri-La Frontier. Iya kan namanya, yang game yang MC-nya pakai topeng burung itu. Gue pas lihat episode pertama anjir tuh, karakternya oke, dapat actingnya, terus apa animasinya oke, udah oke banget. Udah lebih dari oke, udah di atas standar banget. Visualnya, wah visualnya jangan ditanya pak. Ya itulah selera orang ya kan. Kayak Shoushou no Frieren aja, gue bisa masuk ke dalam animenya, dunia animenya itu juga
bagus ya kan. Ya pokoknya yang bikin mood kamu bagus itu ada anime yang bagus menurut gua ya kan. Ya jangan telan mentah-mentah lah. Wih ini anime jelek padahal menurut kamu bagus ya kan. Itu tergantung selera sih. Animasinya mungkin agak kurang, cuma ceritanya bagus ya, itu terserah kalian kan mau nonton. Gua dari tadi tuh bilang itu terserah kalian mau nonton ya kan. Cuma pak ya mungkin untuk gua kasih saran aja ya kan, studio-studio apa saja yang biasanya membuat anime itu bagus, yaitu adalah pertama Madhouse, apa Kyoto Animation, Ufotable, apalagi ya biasanya sih 4 ini ya kan yang gua highlight. Paling Sunrise juga bagus loh, jangan salah, CGI-nya wah gila sih, 3D-nya itu ngeblend coy. Lu kalau lihat Love Live series pak, atau mungkin kalau Sunrise itu kan mereka spesialis Gundam ya kan. Gundam itu kan mungkin banyak 3D-nya. Nah mereka itu spesialis buat 3D nyatu ya kan. Di anime idolnya yaitu Love Live series juga sama, 3D-nya itu nyatu anjir sama background 2 dimensinya ya kan. Jadi menurut gua Sunrise ini juga lumayan bagus untuk secara visual, grafis, animation ya kan. Untuk cerita sih gue kurang tahu ya kan, karena Sunrise gue cuma nonton Love Live doang anjir ya. Tapi untuk yang ceritanya udah pasti bagus sih MAPPA, terus Kyoto Animation sih kalau kata gue ya kan. Udah 2 studio itu yang gue rekomendasikan banget ya kan. Ya mungkin itu dulu ya kan pembahasan kita tentang apakah grafis dalam anime itu penting. Grafis bisa membuat anime itu menjadi masterpiece. Ya nggak juga lah ya. Itu kembali lagi ke selera Anda ya kan. Nih gue udah bilang berapa kali selera ya. Anime jelek kata orang, cuma kata kita bagus-bagus aja. Ya kalian tidak usah langsung termakan lah sama orang review. Wah this anime is so trash, ini anime sampah, ini anime jelek ya kan. Ya udah ya kan. Cuma kalau misalnya kenyataannya seperti itu, kalian juga harus terima anjir ya. Masa lu ya, maksudnya lu kalau membela anime itu jangan terlalu bela-bela banget lah, tergantung situasinya aja ya kan. Ya pokoknya kalian kalau mau bela anime itu tergantung tempatnya sih ya. Maksudnya kalau lu bela kayak gini kan jatuhnya anime, misalnya anime yang animasinya buruk ya, kalian harus terima aja animasinya buruk walaupun ceritanya bagus. Contohnya apa ya, animenya jelek, ceritanya bagus. Kalian tahu nggak? Kaminaki kan harus sepakat kalau animasinya itu jelek. Cuma kalau untuk ceritanya ya bagus-bagus aja. Gue juga rekomendasikan ya kan. Cuma gak bisa bilang animasinya bagus. Gue cuma bilang ceritanya bagus, pembawaannya bagus, jokesnya ya lumayan lah. Cuma untuk episode terakhir itu parah ya. Apalagi yang arc yang dia di itu ya kan, itu mah gila anjir ya kan. Kalian otak-otak yang tidak baik ya kan, itu namanya cuy. Ini sebenarnya untuk bagi yang baca light novel sama manga ya kan, yang bisa banyak protes. Gak baik ini cuy. Sakit ini anime, sakit cuy. Udah animasinya kayak gitu ya kan. Ceritanya ya udah sih. Gue no comment lah. Kaminaki ratingnya pantes lah di bawah 7 cuy. Pantes aja walaupun dibilang anime recommended. Ya recommended. Siapa yang bilang jelek? Siapa yang bilang tidak recommended? Anime recommended, cuma lu harus terima kalau itu anime jelek anjir. Udah gitu aja lah. Makanya lu kalau mau itu anime tergantung sikon lah anjir ya kan. Yang bela anime ya, dan kalian juga nggak usah denial cuy. Kalau misalnya emang anime itu jelek ya kan, terima aja ya kan. Toh cuma anime ya kan. Lu mau dapat apa kalau bela anime? Dapat hadiah kan nggak juga, kecuali lu dibayar. Kalau dibayar itu beda cerita ya kan, serah kalian. Cuma kan kalian tidak dibayar ya kan. Kalau bisa kalian yang bayar anime itu. Jadi ya udahlah ya. Untuk pembahasan tentang grafisan ini ya, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share ke semua orang ya kan. Atau mungkin kalian ingin menambahkan animasi bagus menurut kalian itu seperti apa ya kan, kalian bisa komen di bawah, bisa diskusi lah ya. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini, dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Yo.